Mana sebelah sana tepuk tangannya coba. Yang sini mana? Yang tengah mana? Semuanya tepuk tangan. Ternyata guru itu persis anak TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di depan kita ada seniman pencipta lagu pada masanya, playboy pada usia 25 tahun, ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi ketua DPRD ini seniman, pencipta lagu. Saya tahu deretan pacarnya ketika muda membuat saya geleng-geleng kepala. Tapi dia berhasil insaf di saat tua. Tepuk tangan ya, hidup itu adalah rangkaian seni. Saya ucapkan terima kasih Pak Kasdam, Pak Kasdip, para Dandim, Pak Kapolres yang mewakili Polda Jabar, semua hadir di sini. Pak Sekda, yang paling utama yang saya cintai, adik-adikku, calon pemimpin masa depan, para guru, semua hadir. Seonggok jagung. Apa sih yang ada dalam pikiran saya? Saya tuh nganggap saya tuh akan dibully oleh anak-anak sekolah. Tapi ternyata tidak. Setiap turun, Pak Dede, Bapak minta duit. Bahwa bersikap disiplin, membuat arah kehidupan yang sesuai dengan arah kenegaraan, tidak akan membuat kita kehilangan citra sebenarnya. Apa sih yang ada dalam pemimpin-pemimpin saat ini secara umum? Takut berbuat yang merusak citra. Takut dimusuhin. Kalau setiap orang melakukan sesuatu takut dimusuhin, polisi nggak akan nangkap penjahat. Kenapa? Maka seluruh keluarganya akan ada dendam pada polisi. Bayangin loh. Kalau takut citra buruk, tentara nggak mau nembak. Kalau ditembak nanti saya di video viral. Ini pemberontak, tidak akan saya bunuh. Saya ampuni dan saya ajak makan, kemudian saya ikut pada mereka. Kacau. Saya ngomong teknologi. Negara-negara yang menguasai sains dan teknologi tinggi, itu sudah punya big data. Big datanya adalah seluruh warga Indonesia itu otaknya sudah ada dalam data computerized mereka. Keinginannya apa orang Indonesia? Kesukaannya apa? Arahnya apa? Mereka sudah tahu. Karena mereka sudah tahu maka dijual, kemudian mereka menjual produk. Produk yang mereka jual sesuai dengan pikiran kita. Kita boleh bangsa Indonesia berteriak-teriak, kita bangsa religius, berpancasila, beragama. Tetapi mayoritas pengguna media sosial senengnya nonton film porno. Kita ini bangsa yang pura-pura. Cek. Di depan orang, kamu pakai baju tidak sesuai dengan kaidah. Di belakang, halus ping-ping na ain. Hanya ingin bagus di depan umum, kelakuan di belakangnya beda. Ini loh. Apalagi yang disukai, kekerasan. Maka tawuran itu bagian dari skenario. Skenario apa? Skenario digital yang dibuat untuk apa? Membuat candu dalam pikiran anak-anak kita. Untuk apa? Menjadi generasi yang mudah lelah, menjadi generasi yang lemah, menjadi generasi yang seolah-olah bangsa ini tidak perlu diarahi. Itu problem yang saya lihat. Bangsa kita ini, anak-anak kita ini kakinya lumpuh, Pak Kasdip. Kenapa? Tak ada lagi tradisi berjalan, Pak. Keluar rumah naik motor, sana naik motor, kesini naik motor, kakinya nggak bisa lagi. Makanan yang dikonsumsi apa? Ikan yang sudah berbakteri. Apa dampaknya dari ikan yang berbakteri itu ketika dimakan? Generasinya
mudah emosi, mudah putus asa hingga angka bunuh diri naik. Apa yang dikonsumsi makanan kita? Daging. Daging yang sudah mengalami proses perubahan gen. Di Amerika kepala nggak dimakan, paha nggak dimakan, sayap nggak dimakan. Karena mereka tahu itu sumber penyakit. Karena ayamnya bukan ayam yang lahir, dikasih makan oleh dedak. Kemudian betinanya dikejar oleh jantan. Bukan. Ayam kita lahir tanpa ayah. Melalui proses rekayasa genetik. Telur-telur lahir tanpa proses perkawinan. Maka lahirlah generasi yang gak jelas identitasnya. Kadang malam mimin, siang maman. Itu loh. Pak Prabowo ceritanya begini. Jajaran TNI pasti diajari di Lemhanas begini. Di Sesko pasti begini. Untuk apa? Biar lahir generasi yang mudah putus asa. Lemah, tidak bisa berlari. Apa jangkauan jangka panjangnya? Gak punya lagi tanah, gak ingat pada kampung yang gak ngerti bahasa ibunya. Gak ngerti kesenian daerahnya. Genetiknya kamu orang mana, Sunda, Jawa, gak tahu. Tinggalnya di rumah-rumah kota, nggak tahu gunung, nggak tahu sawah. Dunia hanya segenggam yang ada di tangannya. Dunia adalah handphone. Setelah itu dia tidak tahu rimba rayanya diambil orang, kandungan emasnya diambil orang, hamparan lautnya diambil orang. Maka nauzubillah jangan terjadi. Take over bangsa ini suatu saat. Kenapa? Lemah. Sekolah-sekolah kebangsaannya di mana? Sekarang kita mulai. Sekolah Taruna Nusantara. Akademi Angkatan Darat terbatas. Akademi Angkatan Laut terbatas. Akademi Angkatan Udara terbatas. Pendidikan kebangsaan hilang di bangsa ini. Apa yang terjadi? Generasi yang ngerti arah negara. Apakah tentara suatu saat masih bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Apakah Polri bisa mempertahankan culture yang sudah berubah? Tidak bisa. Akan runtuh. Saya di Jawa Barat ingin mengembalikan kembali citra itu. Ketika saya ngajak, hei anak-anak Jawa Barat bangun pagi. Kenapa? Kita sudah jauh tertinggal. Kenapa? Kedokteran Cina, prakteknya diajarkan seorang dokter berlari di stadion untuk menjemput pasien. Unhan mengajarkan bagaimana orang-orang akademik itu punya spirit kebangsaan yang tinggi. Tidak bisa kata siapa orang pinter itu tidak boleh lari. Orang pinter harus lari. Kalau orang pinter tidak berkeringat, orang pinter tidak digerakkan, yang diandalkan hanya otaknya, maka setelah setruk ilmunya tidak bermanfaat. Kalau dia punya diabetes akut, ilmunya tidak bermanfaat. Hanya mengandalkan otak, ototnya tidak digerakkan, tidak bermanfaat. Karena hidup ini ada jiwa dan raga. Ada jisim kuring, ada jirim, ada isim anu kuring. Apa itu? Ada badan, ada isim, ada roh, ada kuring yang memilikinya. Itu yang disebut dengan tritangtu. Ini pendidikan. Kenapa? Undang-undang dasar kita menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Kalau utuh, kata orang Sunda, kaluhur sirungan kahandap akaran. Apa artinya? Intelektualnya dia menjangkau ke alam ide. Karena manusia berasal dari alam ide. Alam ide itu dalam dunia kita disebut dunia maya. Itu adalah alam roh. Aristoteles mengatakan itu adalah abad ide. Orang Sunda mengatakan dalam filsafatnya itu disebut alam bihari. Alam bihari adalah kesetaraan, alam kesamaan. Tidak ada wanita, tidak ada pria, tidak ada pemimpin, tidak ada rakyat. Maka dia ide. Maka di dunia maya demokrasi dibuka. Siapapun bakal dibully, siapapun boleh membuli. Asalkan apa? Didasarkan pada aspek yang objektif, tidak bertentangan dengan undang-undang IT. Setara, nggak boleh marah, harus nerima. Itu ide.